Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan pengantar metode non potensial. Pertemuan ini kita akan coba membahas mengenai teori dasar dari metode seismik ya. Pada bagian pertama ini adalah yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah gelombang seismik, kemudian ada tegangan dan regangan, kemudian ada modulus elastisitas, kemudian jenis-jenis gelombang seismik, dan juga ada kecepatan gelombang seismik ya. Sebelum lebih dalam lagi terkait teorinya, saya ada sedikit video singkat terkait akuisisi data seismik itu seperti apa. Baik, kita lihat di sini. Nah, ini adalah vibrosis ya, alat untuk mentransmisikan gelombang seismik, dan kemudian nanti hasil transmisinya akan dipantulkan dan kemudian direkam pada receiver dan diolah di dalam mesin pengolahan ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, ini kita lihat lagi, ini alatnya, ini vibrosis, kemudian menggetarkan di bawah permukaan, dia menjalarkan gelombang seismik, kemudian dipantulkan, hasil pantulannya akan direkam pada receiver dan kemudian kita olah ya dalam pengolahan data seismik. Ini adalah konsep dari akuisisi data seismik. Nanti teman-teman bisa lihat dari slide yang saya berikan. Baik, berikutnya kita mempelajari gelombang seismik ya. Pada hari ini dasar dari metode seismik itu adalah gelombang. Ya, tadi kan teman-teman lihat ilustrasinya dari akuisisi data seismik itu alat getar seismik ya. Jadi kita berikan dinamit, ledakan dinamit itu akan menghasilkan gelombang. Gelombang yang menjalar ke bawah permukaan bumi. Tadi vibrosis ya, alat getar seperti stomper, dia juga menggetarkan bawah permukaan bumi. Jadi yang digetarkan ke dalam bawah permukaan bumi itu adalah gelombang. Nah, gelombangnya ini yang kita akan pelajari terlebih dahulu ya. Jadi gelombang seismik ya, seperti namanya gelombang, kita mempelajari gelombang di fisika ya. Bentuknya seperti ini ya, ini gelombang. Ini gelombang stasioner, dia bentuknya simetris ya, antara yang disebutnya sebagai puncak dan lembah. Ya, teman-teman pasti ingat di dalam metode fisika dasar terkait gelombang ya. Jadi ada puncak dan lembah. Oke. Nah, ini adalah yang kita pelajari ya, gelombang sinus. Nah, ini mirip seismik itu seperti ini gambarannya nantinya. Ada puncak, ada lembah. Ya. Nah, kita lihat di parameter gelombang seismik ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada gelombang, sebenarnya sama dengan teori gelombang yang kita pelajari dalam fisika. Parameternya sama. Pertama adalah amplitudo. Ya, amplitudo apa? Amplitudo ya ini ya, besarnya puncaknya ini peaknya atau puncak, dan kemudian besarnya lembahnya. Itu adalah amplitudo. Biasanya kalau ya simetris ya, puncak dan lembah ini nilainya sama, plus minus nilainya sama, yaitu misalkan di sini kalau kita tarik ya 0, mungkin di sini 1 ya, ini plus, berarti kalau ke atas positif berarti dia plus 1 amplitudonya. Ke bawah dia negatif, nah dia negatif 1. Jadi range nilai amplitudo biasanya rentangnya sama ya, plus minus, tapi nilainya negatif dan positif. Makanya ada istilah puncak dan lembah. Peak itu atau puncak itu dia nilainya positif, lembah itu nilainya negatif. Nah, nanti kita pelajari di wavelet seismik ya. Jadi ada amplitudo ya, ada puncak, ada lembah. Kemudian berikutnya apa? Frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Kalau kita umpamakan dalam satu waktu atau periode tertentu, di sini dalam waktu 1 detik, frekuensinya berapa? Itu bisa dihitung dari jumlahnya atau banyaknya gelombang itu. Nah, banyaknya gelombang itu dihitung dari panjang gelombang. Nah, di sini panjang gelombang ya, dilihat dari mana? Apakah dari satu puncak ini saja atau satu lembah ini saja? Berarti kalau misalkan kita anggap dia satu puncak, satu lembah itu dia 2 gelombang, berarti ini ada 4. Nah, kalau dalam 1 detik ya, kan 1, 2, 3, 4. Nah, dalam 1 detik apakah seperti itu? Jawabannya enggak ya. Jadi satu gelombang itu adalah satu puncak dan satu lembah. Ya, jadi satu puncak ke satu lembah itu satu panjang gelombang. Ya, jadi kalau kita umpamakan kita punya gelombang dari 0 sampai 1 detik di sini, nah kita hitung berapa ya panjang gelombangnya, banyaknya frekuensinya berapa, kita hitung dari panjang gelombangnya. Di sini ada satu gelombang ya, jadi satu puncak, satu lembah ini satu gelombang, kemudian satu puncak ke satu lembah lagi, satu gelombang lagi. Jadi kalau kita jumlahkan dari ada 2. Maka frekuensinya adalah 2 Hz ya. Jadi banyaknya gelombang. Nah, kalau sampai sini berapa? Jadi kalau ini 1, 2, kemudian ini kan hanya satu puncak saja ya, nggak sampai satu lembah. Berarti dia nilainya setengah. Ya, 2,5 Hz.
kalau sampai sini ya. Nah, kalau kita panjangkan lagi satu lembah lagi berarti dia bisa 3 Hz ya, 3 panjang gelombang ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian terakhir itu fasa ya. Fasa itu kita lihat di sini. Fasanya nilai titik awal dari nilai amplitudonya itu dari mana? Kalau dia mulai dari 0 maka disebutnya sebagai fasa 0 ya. Nah, kalau kita mulai dari negatif atau positif, dia nilainya bukan 0 berarti kan? Nah, nilainya bisa kita lihat dari fungsi sudut ya. Jadi fasa itu dilihat dari fungsi sudut ya. Nah, itu adalah sebutnya sebagai fasa. Nilainya fungsi sudut. Dia bisa 10 derajat, 30. Jadi maksudnya sudut itu apa? Simpangan ya. Jadi kalau kita geser si amplitudonya ke amplitudo tertentu, maka fasanya berubah ke dalam fungsi sudut tertentu. Ya bisa geser 10 derajat, nanti amplitudo awalnya mungkin dari 3. Nah, jadi unitless ya amplitudo. Nah, jadi seperti itu. Jadi fasa dia nilainya sudut ya, fungsi sudut. Oke, ini gelombang seismik kita sudah lihat ya. Jadi nanti seperti ini gambarannya. Berikutnya kita masih mempelajari mengenai gelombang seismik. Jadi saat gelombang seismik merambat melalui media di bawah permukaan bumi ya, kita tadi lihat ya, gelombang itu merambat di bawah permukaan bumi menyebabkan perubahan tekanan ya. Di sini menyebabkan perubahan tekanan dan deformasi. Jadi ada perubahan tekanan. Jadi kita ledakan dinamit, jadi ada tekanan yang mendorong si gelombang itu turun ke bawah bumi ya. Kemudian ada yang menyebabkan yang namanya deformasi. Deformasi itu apa? Deformasi itu adalah perubahan bentuk ya. Jadi kalau ada naik turun ketika kita ledakan seperti karet ya. Misalkan kita anggap bawah tanah itu seperti karet, dia ada naik turun ya. Setelah kita berikan gaya, misalkan kita ledakan, kita berikan dinamit, maka ada perubahan naik turun, maka terjadi deformasi ya pada suatu medium tersebut ya, yang diekspresikan sebutnya sebagai tegangan ya atau stres dalam bahasa Inggris, dan regangan atau strain. Jadi ini kita pelajari. Dua hal ini yang terjadi ketika kita memberikan suatu gaya apapun itu ke dalam permukaan bumi, itu akan menyebabkan yang namanya tegangan dan regangan ya. Ini seperti kita mempelajari dimensi benda seperti karet ya. Kalau kita tarik dia akan meregang ya. Itu akibat yang namanya stres. Nah, kita lihat ya di sini ya. Atau tegangan tadi ya. Oke, jadi tegangan kita mempelajari dulu. Tegangan adalah ukuran gaya internal persatuan luas yang bekerja pada suatu material dan biasanya didefinisikan dalam satuan Pascal ya. Jadi tekanan ya. Arah tegangan itu adalah akibat proses gaya yang bekerja pada suatu benda. Jadi kalau kita tarik karet itu, nah itu dia menegang ya. Jadi ada gaya tegangan yang disebabkan oleh tarikan yang kita berikan terhadap karet itu. Misalkan benda yang lain kita tarik, itu juga akan mengalami yang namanya tegangan. Nah, tegangan itu seperti tekanan, dia nilainya Pascal satuannya. Kemudian ketika kita berikan tegangan pada suatu benda, maka akan yang kita berikan itu ada 3 jenis ya tegangan. Yang pertama adalah tegangan kompresi, jadi bentuknya beda-beda ya. Jadi yang kompresi dan tensile atau tension ini itu sifatnya tarikannya vertikal. Kalau kita gambarkan seperti ini, jadi kalau tensile itu kita tarik ke atas ya, tension, kita tarik karet, kita tarik ke atas, dia meregang. Nah, ini dia ada tegangan di bendanya, karena kita tarik dia akan memanjang ke atas, disebutnya secara vertikal ya, berlawanan arah, maka disebutnya sebagai tensile atau tarikan. Kemudian kalau kita tekan, misalkan bantal ya, kita tekan, volumenya akan bertambah, maka yang disebutnya sebagai kompresi atau menekan ya. Ini benda ini kita tekan, maka dia akan mengompres dan akan menjadi volumenya akan bertambah seperti itu ya. Kemudian terjadi perubahan volume, mohon maaf, jadi bukan menambah tapi terjadi perubahan volume. Kemudian kita geser si benda itu ya seperti ini, kita geser secara lateral, maka bisa terjadi adanya pergeseran atau patahan secara lateral ya. Nah, bendanya bisa patah secara lateral. Tergantung jenis bendanya. Kalau dia kita lengkungkan seperti itu, dia melengkung, berarti dia elastis ya. Kalau dia langsung patah berarti dia ductile bendanya. Ya, jadi ada 3 gaya tegangan yang terjadi di dalam suatu benda. Ini kita ibaratkan ini batu di bawah permukaan bumi, bisa terjadi seperti ini enggak? Bisa ya, tapi jangan berasumsi bahwa batu itu seperti karet ya. Enggak.
tapi dia tetap bisa terjadi yang namanya peregangan, naik turun ya. Jadi bisa memanjang, bisa memendek, dan bisa terjadinya pergeseran lateral gitu ya, itu bisa terjadi. Jadi ini tegangan yang terjadi pada batuan bisa seperti ini. Kemudian regangan. Jadi regangan adalah perubahan bentuk atau deformasi ya. Jadi akibat dari tegangan yang kita berikan pada suatu benda, maka akan terjadi yang namanya regangan. Nah, regangan itu apa? Jadi kalau kita tarik karet, dia meregang. Nah, meregang itu artinya adalah berubah secara bentuk atau yang namanya deformasi ya. Terjadi pada material akibat tegangan tadi ya yang diberikan. Nah, kemudian regangan itu adalah besaran yang tidak berdimensi ya. Jadi dia tidak punya dimensi yang menunjukkan perubahan panjang atau bentuk relatif terhadap panjang atau bentuk awalnya. Jadi regangan itu perubahan terhadap perubahan akhir terhadap perubahan awal. Jadi karet nih kita tarik manjang 5 cm yang sebelumnya cuma 2 cm ya. Nah, itu adalah proses terjadinya regangan ya. Regangan itu adalah perubahan bentuk. Oke. Tegangan itu adalah gaya yang diberikan, sedangkan regangan adalah akibat dari tegangan yang diberikan, jadi deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi akibat tegangan ya. Nah, ini kita mempelajari berdasarkan hukum Hooke bahwa ada hubungan antara tegangan dan regangan itu berbanding lurus ya, linear. Jadi di sini kalau kita lihat bendanya benda yang elastis ya, seperti karet, itu bentuk hubungan antara stress dan strain atau tegangan dan regangannya seperti ini ya. Jadi dia bentuknya lebih stiff ya, atau lebih miring, cukup miring ya. Nah, artinya apa? Kalau dia miring, kalau dia untuk mencapai yang namanya fracture point, atau dia bendanya itu kalau kita ibaratkan dia bendanya karet yang putus, nah maka butuh waktu yang lebih lama. Kalau bentuk linearitasnya seperti ini, butuh waktu yang lebih lama dalam domain benda yang elastis. Nah, tapi kalau bendanya ductile atau dia lebih mudah patah ya, contohnya kayu ataupun dia kita ranting ya, itu kita tarik dan patahnya itu akan lebih cepat, karena kalau kita lihat grafiknya dia bentuknya adalah lebih datar ya. Kalau grafik yang lebih datar menyatakan dia kecepatannya lebih tinggi. Jadi kalau kita tarik benda yang ductile itu akan lebih cepat yang memasuki yang namanya fracture point ya. Jadi elastis itu akan lebih lama ya. Ini logika aja, kalau kalian tarik karet itu akan lebih lama putusnya dibanding kita narik yang sebutnya kita samakan dengan yang ductile itu adalah plastisin. Kalau teman-teman bermain yang namanya lilin ya, kalau kita masih kecil pernah bermain yang namanya lilin, itu namanya plastisin yang bisa dibentuk-bentuk, atau play-doh ya. Nah, itu bisa dibentuk-bentuk. Nah, itu kalau itu kita ibaratkan sebagai benda yang ductile. Kalau karet yang kita bandingkan itu adalah elastis. Nah, maka kalau karet itu lebih lama untuk lebih capai putusnya ya, lebih lama. Sedangkan tadi plastisin ya, atau yang sebenarnya play-doh ataupun lilin tadi, kalau kita tarik itu lebih cepat putusnya. Nah, itu maksud dari grafik kurva ini ya. Nah, kemudian hubungan linear antara tegangan dan regangan dalam domain elastis pada suatu material ditentukan oleh berbagai modulus elastis. Jadi jenis bendanya tadi karet dengan plastisin, atau misalkan karet dengan kayu ya, itu berbeda. Kenapa dia ada bentuknya ini tadi ya, kalau karet itu lebih lama dibandingkan dengan benda yang lebih keras, yang lebih ductile. Kenapa? Karena modulus elastisnya berbeda. Nah, kita lihat ya. Jadi ada 3 modulus elastis ya di dalam bahasan ini, atau satu lagi yang namanya Poisson ratio ya. Tapi ada 3 yang kita akan coba pelajari. Apa itu modulus elastis? Jadi benda itu mudah ditarik atau tidak, itu tergantung modulus elastisnya. Oke. Yang pertama kita lihat di sini ada yang namanya modulus Young, atau kita simbolkan sebagai E ya di sini, adalah perbandingan tegangan dengan regangan secara longitudinal atau 2 dimensi ya. Jadi kalau kita lihat dari atas, yaitu karet itu adalah contohnya ya, atau misalkan karet yang pipih ya, karet yang pipih kita tarik ya. Nah, perubahan secara 2 dimensinya atau lateralnya, penampangnya, maka disebutnya sebagai modulus Young. Nah, rumusnya adalah longitudinal stress ya, F per A itu dibanding dengan longitudinal strain atau delta L per R.
ya. Ini persamaannya seperti ini ya. Jadi ini adalah perbandingan panjang dan luas dari secara dua dimensi, maka disebutnya sebagai modulus Young ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada modulus bulk ya. Nah, ini bentuknya 3 dimensi. Misalkan kita ibaratkan kubus. Jadi modulus bulk itu adalah, atau K ya, kita gambarkan, simbolkan sebagai K, adalah perbandingan tegangan volume dengan regangan volume secara 3 dimensi. Jadi kalau dalam 3 dimensi disebutnya sebagai modulus bulk. Contohnya ini, kubus ya, awalnya besarnya segini ya, yang warna hitam, kemudian kita tekan ya dengan gaya tekanan sebesar P dari 3 sisi atau 4 sisi segala arah, seluruhnya ya, ada semua sisinya ditekan, maka dia akan terjadi perubahan volume ya. Jadi perubahan volume akibat gaya tekannya, maka nilai modulus bulknya itu adalah volume stressnya itu atau tekanannya tadi dibagi dengan volume perubahannya ya. Volume awal dibagi dengan volume akhirnya ya, atau volume strain-nya, delta V per V-nya. Nah, itu adalah modulus bulk. Oke. Nah, ini kita gambarkan benda 3 dimensi itu akan seperti ini. Kalau kita tekan ya batu ya, kita juga ibaratkan seperti itu ya, ada yang namanya modulus bulk sama modulus Young tadi ya. Ya, kalau kita tarik dia secara lateral akan memanjang, atau kita tekan dia akan memendek, itu ada namanya modulus Young. Tapi kalau dalam 3 dimensi disebutnya sebagai modulus bulk. Oke. Nah, berikutnya ini adalah modulus geser atau modulus shear ya. Ini adalah bendanya itu kita geser ya. Jadi nggak kita tarik, nggak kita tekan, tapi kita geser. Ya, kita pelintir ya. Nah, disebutnya sebagai modulus shear atau mu ya dalam simbolnya. Adalah perbandingan tegangan geser dengan regangan geser terhadap sudut media tersebut. Jadi ada fungsi sudut di sini ya, karena kita ini misalkan bendanya awalnya bentuknya seperti ini, terus kita dorong dari satu sisi, dia kan miring. Ya, di sisi yang bawah tetap, tapi sisi atas yang kita dorong dia miring, maka akan ada sudut di sini. Nah, gaya dorongnya ini secara satu arah ini disebutnya sebagai shear stress, dan sudutnya ini sebagai shear strain tangan theta ya, tangan dari sudut perubahan bentuk bendanya. Ya, ini adalah modulus shear. Satu lagi, nah ini masuk ke dalam modulus elastisitas, tapi namanya bukan modulus, dia adalah Poisson ratio ya. Ya. Poisson ratio atau tau ini adalah perbandingan regangan lateral dengan regangan longitudinal. Ya, jadi kalau ditarik kemudian ada dorongan, nah ini secara dua dimensi dia akan mengalami yang namanya perubahan Poisson ratio. Jadi Poisson ratio itu adalah lateral strain dibagi longitudinal strain ya. Jadi lateral ya, lateral, ini lateral, kemudian ada longitudinal ya, strain. Nah, itu ada kita tarik terus ada yang kita dorong ya. Jadi ada yang kita tarik di sini longitudinal strain, kemudian ada yang kita dorong. Nah, maka disebutnya sebagai perubahan Poisson ratio. Ya, ini juga terjadi dalam batuan ya, yang kita akan pelajari dalam metode seismik ya. Oke. Berikutnya ini adalah tabel kalau kita mau cari untuk batuan itu ada standarnya atau ada perhitungan secara empiriknya di laboratorium. Contohnya di sini adalah soft sandstone, itu nilai modulus Young-nya itu adalah 0,7 sampai 6,9 kali 10 pangkat 3 MPa ya, atau dalam GPa itu nilainya segitu. Kemudian Poisson ratio di sini nilainya adalah 0,2, ini unitless ya, 0,2 sampai 0,35 ya. Dan nanti yang bentuknya lebih keras di sini dia Poisson rasionya lebih kecil ya, dan modulus Young-nya lebih besar. Nah, ini teman-teman bisa pelajari kenapa seperti ini, itu berdasarkan persamaan-persamaan yang tadi saya berikan. Baik. Berikutnya adalah gelombang seismik, itu dibagi menjadi berdasarkan penjelarannya itu ada dua ya. Yang pertama adalah gelombang badan atau body wave, yang kedua adalah gelombang permukaan atau surface wave. Kita lihat di sini. Jadi contohnya tadi ya, ada alat getar di sini vibrosis, kita jalarkan gelombang, dia menjalar ke bawah, kemudian dipantulkan dan direkam oleh receiver penerima dan akan didangkap gelombang seismiknya. Jadi yang kita ambil itu dari gelombang seismik itu apa? Jadi ini getaran di awal, ini gelombang, terus mantul
suatu lapisan nyampe ke atas. Nah, itu adalah waktu tempuhnya gelombangnya ya. Terus kemudian bentuk gelombangnya. Nah, bentuk gelombang itu dalam gelombang seismik ada dua tadi, gelombang ke bawah permukaan atau ke badan dari lapisan batuan disebutnya sebagai body wave. Kemudian yang kedua gelombang ini gelombang pantul ya. Kemudian satu lagi ya atau sebutnya sebagai gelombang badan. Yang kedua adalah gelombang permukaan. Jadi dia menjalar di permukaan saja. Nah, di permukaan bumi yang sebutnya sebagai gelombang permukaan ya. Jadi yang gelombang yang ke bawah permukaan bumi disebutnya sebagai gelombang badan karena dia bergerak di bawah lapisan batuan disebutnya gelombang badan, tapi yang menjalar secara lateral di permukaan disebutnya sebagai gelombang permukaan. Nah, yang kita inginkan yang mana? Sebenarnya gelombang badan ya. Jadi yang gelombang pantul yang kita inginkan adalah gelombang badan. Sedangkan gelombang permukaan ini terekam nih di alat. Nah, ini disebutnya sebagai noise ya. Jadi ini nggak kita inginkan sebenarnya gelombang yang warna biru ini, gelombang permukaan. Tapi mau nggak mau akan terekam karena dalam alat getar seismik itu tidak bisa diatur mau gelombang mana yang mau kita tampilkan. Tapi semuanya akan terekam karena tidak bisa diatur ya. Jadi gelombang badan dan gelombang permukaan pasti akan terekam. Sehingga nanti dalam pengolahan datanya gelombang permukaan ini kita akan eliminasi sehingga gelombang badan yang akan lebih dominan kita lihat nanti ya. Nah, itu adalah jenis-jenis gelombang. Kemudian ini ya gelombang badan itu dibagi menjadi dua lagi. Yang jadi gelombang atau badan atau body wave itu pada medium elastis itu ada dua. Yang pertama adalah gelombang kompresi atau compressional wave ya. Terus yang kedua adalah gelombang geser. Jadi gelombang yang merambat pada volume dari suatu benda padat elastis dan terdiri dari dua jenis, yaitu adalah gelombang kompresi, dia mengkompres ya dari namanya, menekan. Kemudian ada gelombang geser atau menggeser secara lateral ya, atau gelombang shear wave ya. Compressional wave dan shear wave. Ini teman-teman akan sering dengar ya di dalam seismik itu seperti itu. Oke, kemudian ini contohnya compressional wave ya, gelombang P disebutnya sebagai gelombang P atau primary. Disebut juga sebagai gelombang longitudinal karena arah geraknya searah dengan arah getar gelombangnya. Jadi kalau dia berjalarnya secara lateral seperti ini, maka gelombang kompresi itu arah geraknya sama ya dengan arah getarnya ya. Jadi seperti ini. Nanti ada video-video singkat ya, jadi teman-teman nanti bisa lihat di slide yang saya berikan. Jadi dia bergetar secara lateral ya. Nah, ini ilustrasinya, contohnya ini adalah yang sebutnya sebagai gelombang kompresional. Jadi menekan ya, seperti spring ya, spring mainan itu dia mendorong gelombang itu searah ya, searah dengan arah rambatannya, sehingga sebutnya sebagai gelombang P wave atau gelombang kompresi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah gelombang shear atau gelombang geser atau shear wave atau gelombang S ya, atau sekundari disebut juga sebagai gelombang transversal karena arah geraknya tegak lurus dengan getaran gelombangnya. Jadi dia naik turun karena dia shear atau menggeser itu dia naik turun sesuai dengan tadi ya, misalkan kita tarik terus kemudian kita bentuk gelombang, maka bentuknya seperti itu disebutnya sebagai gelombang geser ya. Ini ada videonya. Nah, ini ya, jadi seperti tali yang kita ikatkan di satu pohon terus kita dorong ya, kita bentuk gelombang, maka bentuk gelombang shear itu adalah seperti ini, dia naik turun, sebutnya sebagai gelombang geser ya. Oke, ini adalah shear wave ilustrasinya. Kemudian gelombang permukaan atau surface wave, tadi ada gelombang badan, yang sekarang adalah gelombang permukaan, itu dibagi juga dalam dua gelombang. Yang pertama adalah gelombang Lowe ya, ini nama orang ya, Lowe itu nama orang. Kemudian gelombang Rayleigh ini juga nama orang. Oke, nah bentuknya seperti ini. Gelombang Lowe dia seperti namanya, dia bentuknya jadi lateral di permukaan. Bentuk gelombangnya itu seperti Lowe itu ya. Nah, ini ya ilustrasinya. Jadi dia bergeser di permukaan, dia seperti air tapi dia bergeraknya miring kanan kiri. Oke. Nah, berikutnya gelombang Rayleigh. Rayleigh juga dia di permukaan tapi dia berbentuk
melingkar ya, seperti ini. Jadi kalau kita ibaratkan ilustrasinya dia melingkar ya nih. Ya, seperti ini. Nah, ini gelombang Rayleigh ya di permukaan. Dia muter ya di permukaan. Oke, jadi gelombang seismik yang menjalar di bawah permukaan bumi dengan kecepatan tertentu. Jadi gelombang seismik itu bergerak dengan kecepatan. Nah, makanya oleh karena itu kita akan coba mempelajari yang namanya kecepatan ya. Jadi setiap batuan memiliki kecepatan menjalan gelombang seismik yang berbeda-beda. Jadi batuan yang keras dengan yang lunak itu pasti kecepatan lambat gelombangnya berbeda ya. Jadi yang lunak itu akan lebih lama menjalar dibandingkan yang keras. Yang keras itu akan lebih cepat ya menjalar di bawah permukaannya. Kenapa seperti itu? Karena ya kita analogikan aja misalkan kita mukul balon dengan mukul kayu ya. Nah, itu akan lebih terasa di kayu ya. Karena kayu lebih padat sehingga kecepatan gelombang getarnya itu lebih cepat menjalar dibandingkan balon yang lebih soft ya, atau bantal yang lebih soft itu susah merambatnya lebih lambat ya. Nah, di sini kecepatan gelombang itu dibagi menjadi dua juga ya. Ada kecepatan gelombang P atau P wave velocity dan ada kecepatan gelombang S atau S wave velocity. Nah, ini akan teman-teman sering dengar ya, dalam data seismik itu ada data kecepatan gelombang P dan data kecepatan gelombang S. Kemudian kecepatan gelombang P atau P wave velocity lebih cepat dibandingkan kecepatan gelombang S. Nah, ini kalau teman-teman merasakan gempa ya, gempa susulan itu sebenarnya dia gelombang S ya. Gempa awal kita rasakan itu adalah gelombang P. Jadi gelombang P itu lebih cepat karena bentuknya dia mengkompres ya. Kan gelombang P itu primary dari gelombang kompresi ya. Nah, maka dia akan lebih cepat. Kalau mengkompres itu lebih cepat dibandingkan menggeser. Jadi shear wave itu lebih lambat karena dia penjalarannya secara lateral itu lebih lama dibandingkan gelombang P yang mengkompresi. Jadi kalau ditanya lebih cepat mana gelombang P dengan gelombang S, dia lebih cepat gelombang P ya. Nilainya akan lebih besar dibandingkan dengan nilai gelombang S nantinya. Oke. Nah, ini persamaan kecepatan gelombang hubungannya dengan modulus bulk dan modulus geser dan juga densitas batuan. Jadi kecepatan gelombang kompresi atau VP ini atau gelombang P ini, kecepatan gelombang P itu adalah nilai modulus bulk ditambah dengan 4/3 mu atau modulus geser dibagi dengan densitasnya dipangkatkan setengah ya atau akar ya. Seperti itu nilai kecepatan dari gelombang P-nya ya, gelombang kompresi. Kemudian kecepatan gelombang S atau S wave velocity ya, merupakan kecepatan gelombang tubuh yang atau gelombang geser ya. Dia dituliskan dalam persamaan seperti ini. Vs itu adalah mu atau modulus gesernya dibagi dengan densitas batuan ya, dipangkatkan setengah. Oke. Dan ini perbandingan antara VP/PS ya atau VP/PS rasio disebutnya ya. Nanti teman-teman banyak mempelajari di seismik. VP/PS rasio itu adalah 2 min 1 tau atau rasio Poisson ya, Poisson rasio per 1 min 2 tau ya, atau 2 kali dari Poisson rasio dipangkatkan setengah. Ya, ini adalah perbandingan VP/PS ya. Jadi densitas suatu batuan berhubungan dengan densitas fluida pengisi pori dan porositas batuan tertentu. Jadi densitas tadi kalau kita bicara kecepatan rambat batuan itu berhubungan dengan yang namanya densitas ya. Coba kalau kita lihat di sini ya. Nah, kecepatan gelombang S atau kecepatan gelombang GC itu dia pengaruhi oleh densitas. VP ya, ini juga dipengaruhi oleh densitas batuan. Nah, sekarang kita mempelajari yang namanya densitas. Densitas itu ya, itu adalah densitas B atau densitas bulk batuan. Keseluruhan batuan itu adalah densitas fluida di dalam pengisi batuannya itu dikalikan dengan porositas ditambah dengan 1 min porositas dikalikan dengan rho dari densitas matriks ya. Jadi densitas keseluruhan batuan itu dipengaruhi oleh fluida pengisi porinya, kemudian banyaknya lubang atau porositas di dalam batuan. Jadi ini hubungan densitas dan porositas. Jadi dia linear ya. Jadi densitasnya tinggi itu akibat porositas yang tinggi ya. Nah, porositas yang tinggi dihubungkan dengan adanya fluida, maka densitasnya juga akan tinggi. Ya, ini sangat berhubungan linear ya.
Tapi yang paling penting biasanya itu adalah densitas dengan ini ya, yang sebutnya sebagai porositas. Itu hubungan porositas dan densitas akan sering banyak kita pakai dalam analisa gelombang seismik ya, atau metode seismik nantinya. Oke. Kemudian kecepatan itu berbanding terbalik dengan porositas ya. Jadi kecepatan kecepatan bulk batuan itu berbanding terbalik. Jadi kalau dia nilainya kecil maka porositasnya besar ya. Ini persamaannya. Jadi 1/VB itu atau kecepatan bulk batuan itu sama dengan porositas per volume kecepatan dari fluida ditambah dengan 1 min porositas per kecepatan dari matriks ya. Jadi yang perlu diingat adalah kecepatan batuan itu berbanding terbalik dengan porositas. Jadi porositasnya besar berarti kecepatannya rendah. Porositasnya kecil berarti kecepatannya besar ya. Jadi berbanding terbalik, ingat ya. Ini berdasarkan persamaan ini. Oke. Nah, ini adalah gambaran ya. Jadi hubungan antara porositas dengan kecepatan. Di sini ada gambar sebutnya sebagai cross plot. Jadi kalau kita plot titik-titik batuan di sini, maka kalau kita cross plotkan di sini nilai VP atau kecepatan gelombangnya dibandingkan dengan porositas, maka bentuknya seperti ini ya grafiknya. Jadi porositas rendah itu akan ada di kecepatan batuan yang lebih tinggi ya. Sedangkan porositas yang tinggi pasti akan ada di nilai kecepatan yang rendah ya, berbanding terbalik sesuai dengan persamaan yang tadi. Nah, ini contohnya. Jadi yang biru-biru itu porositasnya, maka kalau kita lihat di sini banyaknya pori itu lebih sedikit ya dibandingkan yang sebelah sini ya. Ini kan biru-birunya banyak ya, lebih banyak porinya. Maka kalau kita lihat di sini pipinya itu dia tinggi ya, 4000. Nah, maka karena porositasnya dia rendah. Sedangkan kalau ini VP-nya rendah nih, 2000, atau kecepatan gelombang P-nya rendah. Dia 2700 karena porositasnya tinggi ya. Nah, berbanding terbalik ya. Jadi VP-nya rendah, kecepatan gelombang P-nya rendah, maka akan porositasnya akan tinggi. Oke. Terima kasih, itu saja untuk pertemuan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.